Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rezeki adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada setiap makhluknya. Namun, tidak jarang kita merasa rezeki seret atau tertahan, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Dalam pandangan Islam, ada beberapa hal yang bisa menjadi penghalang rezeki, terutama bagi sebuah keluarga. Berikut ini adalah 9 hal yang bisa menjadi penghalang rezeki keluarga menurut ajaran Islam. 1. Kurangnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah landasan utama dalam menjalani kehidupan seorang Muslim. Ketaatan ini mencakup segala bentuk ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya yang diperintahkan oleh Allah. Ketika seorang anggota keluarga, terutama kepala keluarga, mengabaikan ketaatan ini, rezeki bisa menjadi seret atau bahkan terhenti. Dalam Islam, sholat adalah tiang agama. Meninggalkan sholat, terutama sholat 5 waktu, adalah dosa besar yang bisa menutup pintu rezeki. Rasulullah bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya maka ia meruntuhkan agama. Selain itu, meninggalkan kewajiban zakat juga bisa menyebabkan tertahannya rezeki. Zakat adalah cara untuk membersihkan harta kita, dan dengan tidak mengeluarkan zakat, kita bisa mengotori harta kita sendiri, sehingga keberkahan rezeki hilang. Tidak hanya itu, ketaatan juga mencakup perilaku kita sehari-hari. Jika kita melakukan dosa-dosa besar seperti riba, korupsi, atau menyakiti orang lain, maka itu juga bisa menjadi penghalang rezeki. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk kasih sayangnya, dan ketika kita berbuat dosa, kita menjauhkan diri dari rahmat-Nya. Oleh karena itu, menjaga ketaatan dan menjauhi segala bentuk dosa adalah kunci utama untuk membuka pintu rezeki yang luas. 2. Bermalas-malasan dalam bekerja. Islam sangat menekankan pentingnya bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Bekerja keras adalah bentuk ibadah yang mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Namun, ketika seseorang atau anggota keluarga bermalas-malasan, tidak memiliki semangat untuk bekerja, atau bahkan menggantungkan hidupnya pada orang lain tanpa usaha yang berarti, maka rezeki bisa menjadi tertahan. Malas bekerja adalah bentuk ketidaksyukuran terhadap nikmat kesehatan dan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa manusia harus berusaha dan berjuang untuk mendapatkan rezeki. Usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas akan mendapatkan balasan berupa rezeki yang melimpah dari Allah. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik dan halal akan mendapatkan berkah. Namun, jika pekerjaan dilakukan dengan setengah hati, asal-asalan, atau bahkan dengan niat yang tidak baik, maka rezeki yang dihasilkan juga akan berkurang keberkahannya. Oleh karena itu, penting untuk selalu bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh, serta tetap menjaga niat yang baik dalam setiap usaha yang kita lakukan. 3. Memutus silaturahmi. Silaturahmi atau menjaga hubungan baik dengan keluarga, saudara, dan sesama muslim adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama untuk mendapatkan rezeki yang melimpah. Namun, ketika seseorang memutus tali silaturahmi, baik dengan keluarga maupun saudara, maka itu bisa menjadi penghalang datangnya rezeki. Memutus silaturahmi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pertengkaran yang tidak kunjung diselesaikan, rasa iri dan dengki yang dibiarkan berlarut-larut, atau bahkan kebencian yang tumbuh di dalam hati terhadap saudara atau kerabat. Hal-hal seperti ini tidak hanya merusak hubungan kekeluargaan, tetapi juga bisa menutup pintu-pintu rezeki. Islam mengajarkan untuk selalu memaafkan dan menyambung kembali hubungan yang terputus. Bahkan, jika kita merasa tidak bersalah, Islam tetap menganjurkan untuk berinisiatif dalam menyambung silaturahmi.
Hal ini tidak hanya akan mendatangkan kedamaian dalam hati, tetapi juga akan membuka pintu rezeki yang mungkin selama ini tertutup. Keluarga yang rukun, penuh kasih sayang, dan saling mendukung akan menjadi magnet bagi datangnya rezeki dan keberkahan dalam rumah tangga. 4. Tidak berzakat dan bersedekah. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Selain zakat, Islam juga sangat menganjurkan umatnya untuk bersedekah. Zakat dan sedekah adalah cara untuk membersihkan harta dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, sedekah itu tidak mengurangi harta, yang menunjukkan bahwa harta yang disedekahkan justru akan bertambah keberkahannya. Namun, ketika seseorang enggan untuk berzakat atau bersedekah, terutama jika sudah memenuhi syarat untuk berzakat, maka hal itu bisa menjadi penghalang rezeki. Harta yang tidak dizakati atau tidak disedekahkan akan kehilangan keberkahannya. Bahkan, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa harta yang tidak dizakati bisa menjadi sebab hilangnya rezeki dan mendatangkan bencana. Ini karena zakat dan sedekah adalah cara untuk membersihkan harta dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Islam mengajarkan bahwa harta adalah titipan dari Allah dan harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan diri sendiri dan orang lain. Dengan berzakat dan bersedekah, kita tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga membuka pintu rezeki yang lebih luas untuk diri kita sendiri. Allah berjanji akan melipat gandakan pahala dan keberkahan bagi mereka yang berzakat dan bersedekah dengan ikhlas. 5. Berbuat zalim terhadap orang lain. Kezaliman adalah tindakan yang tidak adil terhadap orang lain, baik dalam bentuk perlakuan yang merugikan, penipuan, atau eksploitasi. Ketika seseorang atau anggota keluarga melakukan tindakan zalim, baik secara sengaja atau tidak, hal ini dapat menghalangi datangnya rezeki. Berbuat zalim, seperti tidak memenuhi hak orang lain, mengambil sesuatu yang bukan hak kita, atau melakukan tindakan yang merugikan tanpa alasan yang sah, dapat membawa dampak negatif pada kehidupan kita. Kezaliman dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan dalam hubungan sosial, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi keberkahan rezeki. Lingkungan yang penuh dengan ketidakadilan dan konflik akan membuat rezeki terasa sulit didapat dan tidak berkah. Dalam keluarga, kezaliman bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakadilan dalam membagi nafkah, perlakuan kasar terhadap anggota keluarga, atau mengabaikan hak-hak mereka. Hal ini tidak hanya merusak keharmonisan rumah tangga tetapi juga bisa menghalangi aliran rezeki. Untuk memastikan rezeki yang melimpah, penting untuk selalu berlaku adil, baik terhadap anggota keluarga maupun orang lain di sekitar kita. 6. Berkata kasar dan tidak sopan. Ucapan adalah salah satu bentuk interaksi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Berkata kasar dan tidak sopan bisa merusak hubungan dan menciptakan suasana yang tidak harmonis. Ketika kita menggunakan kata-kata yang tidak baik, baik kepada anggota keluarga maupun orang lain, kita tidak hanya merusak hubungan tetapi juga bisa menutup pintu rezeki. Perilaku berbicara kasar seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan dalam rumah tangga, yang pada gilirannya bisa menghambat kelancaran rezeki. Ucapan yang baik dan sopan membantu menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Sebaliknya, ucapan yang kasar dan menyakitkan dapat memicu ketidaknyamanan dan perpecahan dalam keluarga. Untuk memastikan rezeki yang berkah, penting untuk selalu menjaga adab dan sopan santun dalam berbicara. Menggunakan kata-kata yang baik dan penuh kasih sayang akan menciptakan suasana harmonis dan mendukung dalam keluarga, serta memudahkan datangnya rezeki. 7. Mengabaikan kewajiban terhadap keluarga. Dalam Islam, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab dan kewajiban tertentu. Mengabaikan kewajiban ini, seperti tidak memberikan nafkah yang cukup, tidak memperhatikan kebutuhan pendidikan anak-anak, atau tidak menjalankan peran masing-masing dengan baik, dapat menghambat rezeki. Kepala keluarga memiliki tanggung jawab utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara finansial, emosional, dan sosial. Ketika tanggung jawab ini tidak dipenuhi, akan ada dampak negatif pada keharmonisan keluarga dan keberkahan rezeki. Misalnya, jika seorang ayah tidak memenuhi nafkah atau seorang ibu tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak, hal ini bisa menimbulkan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Menjalankan tanggung jawab dengan baik juga mencakup memberikan pendidikan yang memadai kepada anak-anak dan menjaga hubungan yang sehat di dalam keluarga. Dengan memenuhi kewajiban ini, keluarga akan lebih harmonis dan rezeki akan lebih mudah mengalir.
Memastikan bahwa setiap anggota keluarga merasa diperhatikan dan dihargai akan menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh berkah. 8. Mengonsumsi harta haram. Harta yang diperoleh dari sumber yang tidak halal, seperti riba, penipuan, atau kegiatan ilegal lainnya, dapat menghalangi datangnya rezeki. Mengonsumsi harta yang haram tidak hanya berdampak pada kehidupan spiritual tetapi juga dapat membawa masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menggunakan harta yang diperoleh secara tidak sah, keberkahan rezeki akan hilang. Harta haram dapat menyebabkan masalah dalam kesehatan, hubungan sosial, dan aspek lainnya dalam kehidupan. Selain itu, harta haram seringkali membawa dampak negatif yang tidak terduga dan menciptakan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Untuk memastikan rezeki yang berkah, penting untuk memastikan bahwa semua sumber pendapatan kita adalah halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Menghindari segala bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum akan membantu memastikan bahwa rezeki yang kita terima adalah berkah dan bermanfaat. Dengan begitu, kehidupan keluarga akan lebih harmonis dan penuh berkah. 9. Kurangnya syukur dan ketidakpuasan. Syukur adalah sikap menghargai dan berterima kasih atas segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangnya rasa syukur dan ketidakpuasan dapat menjadi salah satu faktor utama yang menghalangi datangnya rezeki. Ketika seseorang tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki dan terus-menerus mengeluh atau merasa kurang, hal ini dapat mempengaruhi keberkahan rezeki. Rasa syukur yang rendah atau ketidakpuasan bisa menghalangi rezeki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai hambanya yang bersyukur dan puas dengan apa yang diberikannya. Sikap syukur mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dengan cara yang positif dan menghargai nikmat yang ada. Sebaliknya, ketidakpuasan seringkali membawa dampak negatif, seperti stres, kebencian, dan kesedihan, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan membuat rezeki terasa lebih sulit dicapai. Mengembangkan sikap syukur dalam keluarga melibatkan banyak hal, seperti mengucapkan terima kasih atas setiap nikmat kecil dan besar, menghargai apa yang sudah dimiliki, dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Dengan bersyukur, kita membuka pintu untuk lebih banyak keberkahan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini juga menciptakan suasana yang harmonis dan positif dalam keluarga, sehingga rezeki akan lebih lancar mengalir dan membawa kebahagiaan dalam hidup. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rezeki adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sebagai hambanya, kita diperintahkan untuk selalu berusaha dan berdoa agar rezeki yang diberikan penuh dengan keberkahan. Menjauhi hal-hal yang bisa menjadi penghalang rezeki adalah salah satu bentuk ikhtiar kita dalam mencari nafkah yang halal dan berkah. Dengan menjaga ketaatan, bekerja keras, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang, insya Allah rezeki akan selalu mengalir dalam kehidupan keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.